Oke. Eh, Sebelum kita mulai, saya akan tampilkan dulu share screen berupa bahan ajar. Oke, sudah tampil? Belum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, secerah dengan wajah-wajahnya semua, insya Allah semuanya baik dan sehat selalu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketika kita membaca doa dulu, seperti yang sering kita lakukan di dalam kelas sebelum melakukan pembelajaran, yaitu berdoa. Setiap hari itu digilir yang memimpin membaca doa. Karena kemarin ketua kelasnya sudah, dan siswa cantiknya juga sudah. Sekarang siswi manisnya lagi. Siapa yang mau? Terbin. Ya, Neni, silakan Neni pimpin doanya dulu. Iya, Ibu Guru. Abek Bu terlambat Kak masuk. Iya, enggak apa-apa, baru dimulai juga. Ya. Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih, Nak Neni. Iya, sama-sama Ibu Guru. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kehadiran. Ibu absen ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Salma, Hadir, Bu. Neni Mardaini, Hadir Ibu Guru. Rusna, Hadir, Bu. Andi Eka, Hadir, Bu. Mona Lisa, Hadir Bu Guru cantik. Haryadi, Hadir, Bu. Juliati mana? Belum datang, Bu. Belum Nggak ada datang. penjemputnya. Oh, oke. Kita tunggu saja, mungkin ada halangannya di jalan. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Ya, Bu. Bu, insya Allah, Bu. Siap. Iya. Siap, Bu. Minggu lalu, Ibu sudah sampaikan pelajaran apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu Cerita pendek, Ibu. Oke, cerpen. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, bahwa hari ini kita akan lebih fokus ke unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerpen. Oke, sebelum kita lanjut saja, silahkan lihat ke layarnya masing-masing. Di sini ada bahan ajar. Pertemuan ke-1 yaitu kompetensi dasarnya. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya, mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, ini pengertian cerpen. Ada yang sudah baca buku paketnya di rumah tentang cerpen? Ada ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah dibaca di rumah. Kalau begitu, Udah, Bu. di sini kita permantap saja cerita pendek atau kepanjangan dari cerpen. Itu adalah kepanjangan dari cerita pendek, merupakan suatu karya seni yang berbentuk prosa. Sebagai suatu karya seni yang berbentuk prosa, cerpen juga memiliki unsur pembangun yang membuat pembaca memahami isi yang disampaikan oleh penulis. Cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata.
Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Unsur pembangun cerpen. Nah, berapa unsur pembangun cerpen? Ada yang tahu? Ada 2, Bu. 2. Dua. Apa saja itu? Tema Unsur dengan intrinsik alur. dan unsur ekstrinsik, Bu. Iya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau kita ini bahas dulu unsur intrinsiknya. Pertama, yang termasuk unsur intrinsik itu adalah tema. Tema itu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kemudian apa lagi? Alur. Siapa yang mau bacakan? Saya Bu Guru. Ya, silakan Arusna. Alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerita. Alur ada 3 Bu Guru. Di sini Iya. saya lihat ada 3. Ya, Betul pertama, alur maju. Alur cerita atau jalan cerita yang menceritakan sebuah cerita secara urut dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua, alur mundur. Alur cerita atau jalan cerita yang menceritakan sebuah cerita dari akhir cerita kembali ke awal cerita. Yang ketiga, alur campuran. Alur yang menceritakan cerita secara maju mundur. Iya. Sudah Bu Guru. Terima kasih Rusna. Iya Bu Guru. Kemudian di sini ada lagi latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya cerita. Selanjutnya, ada tokoh. Tokoh ini adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Ada pemeran utama maupun pendukung. Ada juga watak. Wataknya ini adalah karakter dari si tokoh. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada juga yang netral atau hanya sekedar membantu. Tidak memihak, Bu Guru. Iya, betul sekali. Nah, sudut pandangnya ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, karena ini yang paling sering didapatkan di dalam cerpen. Sudut pandang itu tersendiri merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, kita lebih spesifik ke unsur intrinsiknya dulu. Sekarang, sebelum kita melakukan tugas, akan ada tugas yang Ibu berikan sebentar, dan kita bagi kelompok. Alangkah baiknya kalau kita menyaksikan video cerita pendek, cerita imajinatif dulu untuk merangsang daya pikir kita dulu. Boleh? Ya, Bu. Ya Oke. Bu. Kalau begitu saya stop share dulu yang ini. Kemudian, nah kita saksikan videonya di sini. Sudah? Sudah ada ya? Oke, tunggu ya, lagi iklan. Oke, selamat menyaksikan. Nenek Pakande judulnya Ibu. Iya, betul sekali. Kisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Alkisah, pada suatu waktu nan lampau, tersebut seorang nenek jahat Ini yang tanpa volumenya. bernama Nenek Pakande. Kisah tentang Nenek Pakande ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga sampailah Nenek Pakande ke sebuah desa. Desa itu terlihat lengang di malam hari. Kedengaran Semua di suaranya? penduduknya telah terlelap Iya, Bu. Ya, Bu. Iya Bu. kembali menangis dari kejauhan. Wajah Nenek Pakande berubah menjadi tertawa licik ketika didengarnya sayup-sayup suara bayi menangis memecah heningnya malam. Ketika fajar hampir menyingsing, Nenek Pakande pun menemukan sebuah goa. Di tempat itu, Nenek Pakande bersembunyi
sambil menunggu malam berikutnya tiba. Ketika matahari telah menerangi, desa itu kembali ke aktivitasnya yang sibuk. Bermacam-macam hal yang biasa dilakukan oleh para penduduk. Ada yang bertani, berdagang, atau menjadi pandai besi. Ketika matahari telah turun di ufuk barat, pelan-pelan kesibukan di desa itu pun ikut beristirahat. Para penduduknya telah kembali ke rumah masing-masing. Benar-benar merupakan sebuah desa yang tentram. Ternyata tidak semua telah masuk ke dalam rumahnya. 2 orang anak masih bermain-main di halaman. Kalian cepatlah masuk ke dalam rumah dan segera mandi. Ibu akan menyiapkan makan malam. Namun, 2 anak itu masih asik bermain hingga tidak memperhatikan perintah ibunya. Tanpa disadari oleh kedua anak itu, sepasang mata nan jahat mengawasi mereka. Melesat cepat dan tanpa disadari oleh siapapun, Nenek Pakande menyambar kedua anak itu dan membawanya kabur. Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari anakku! Aku berteriak-teriak. Tolong! Tolong! Ada yang membawa lari kedua anakku! Apa kamu tidak salah lihat? Tidak. Aku masih waras. Tolonglah. Ada yang membawa lari kedua anakku. Apa kamu ini tidak sedang mengigau? Sepertinya apa yang dikatakannya benar. Ayo, kita cari anak-anak itu. Sampai larut malam, para warga berusaha menemukan 2 anak yang hilang itu. Namun hasilnya masih nihil. Karena tidak kunjung menemukan 2 anak yang hilang itu, para warga sepakat melapor ke ketua desa. Ada apa kalian malam-malam datang kemari? Warga desa itu kemudian menceritakan hilangnya 2 anak kecil yang sampai sekarang belum berhasil mereka temukan. Kumpulkan lagi para warga lain. Ayo kita lanjutkan pencarian sampai ketemu. Pencarian itu pun berlanjut. Semakin banyak warga yang dipanggil untuk membantu proses pencarian. Hingga kemudian, hari menjelang pagi. Pencarian ini kita tunda sebentar. Pulanglah kalian untuk makan dan istirahat. Ketika nanti hari sudah benar-benar terang, berkumpullah di balai desa. Tapi Bapak Tetua belum tidur. Kenapa tidak besok saja kita lanjutkan? Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan ada rakyatku yang tertimpa celaka? Kau pikir pemimpin macam apa aku ini? Sudahlah, ketika hari sudah terang, bawa semua warga berkumpul di halaman balai desa. Ketika hari sudah benar-benar terang, semua warga berkumpul di halaman balai desa. Ketua desa bersiap memberikan perintah pencarian. Tiba-tiba saja, Pak Ketua, tolong, bayiku hilang. Tenanglah dulu, ceritakan, bagaimana bayimu bisa hilang? Semalam bayiku tidur di sampingku. Ketika bangun pagi tadi, tiba-tiba bayiku sudah tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kemana suamimu? Apa dia? Sudah 2 hari ini suamiku mengunjungi sanak saudaranya yang sakit di desa sebelah. Hilangnya anak-anak itu karena ulah Nenek Pakande. Semua mata memandang ke asal suara yang ternyata milik seorang pemuda bernama Labedu. Labedu, bagaimana kamu bisa yakin ini ulah Nenek Pakande? Bukankah hal ini juga terjadi di beberapa desa lainnya beberapa waktu yang lalu? Tenang semuanya. Labedu, apakah kamu punya cara untuk menghadapi Nenek Pakande? Satu-satunya yang bisa ditakuti oleh Nenek Pakande adalah Raja Bangkung Pitu Repa Rawo Ale. Dia adalah seorang raksasa baik hati dengan tubuh yang sangat besar. Dia juga pemakan manusia, tapi hanya manusia jahat yang dimakannya. Tapi sayang, kita semua tidak tahu di mana keberadaannya. Nenek Pakande adalah siluman berwujud manusia yang sangat sakti. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup melawan. Bapak Ketua, saya punya ide. Kita akan melawan Nenek Pakande itu dengan sebuah cara. Bagaimana caranya? Begini Bapak Ketua, saya membutuhkan beberapa ekor belut dan kura-kura. Kemudian sebuah garu, air berbusa, kulit terbung kering, serta sebuah batu besar. Kumpulkan semuanya di rumah saya, dan saya akan menyusun sebuah rencana. Nah,
Kalian semua sudah mendengar apa yang dikatakan Labedu. Cepat cari semua yang dibutuhkan dan kumpulkan semuanya di rumah Labedu. Nah, Labedu, semua yang kamu butuhkan sudah tersedia. Apa rencanamu? Begini, saya akan menggunakan kura-kura sebagai kutu raksasa dan Garu sebagai sisir. Sementara air berbusa ini akan saya gunakan sebagai air liur dan kulit rebung kering sebagai pembesar suara. Jadi, kamu akan menyamar sebagai raksasa Raja Bangkung Piture Parawoale. Iya, benar Pak Tetua. Sedangkan belut dan batu besar itu, Nah, nanti ketika Nenek Pakandi sudah masuk ke dalam rumah, letakkan belut-belut itu di tangga dan batu besar di bawah tangga. Oh iya, satu lagi. Kita juga membutuhkan bayi di rumah ini untuk memancing perhatian Nenek Pakandi. baiklah. Nanti malam kita jalankan rencanamu. Tapi, apa pasti Nenek Pakandi akan datang kemari? Nanti malam, semua rumah di desa ini tolong jangan sampai menyalakan penerangan. Biarlah rumah ini saja yang nanti malam terang benderang. Ditambah bau bayi, maka Nenek Pakandi pasti akan datang. Malam pun tiba. Seperti rencana, maka tidak ada satu rumah pun yang menyalakan penerangan. Hanya rumah Labedu yang terlihat terang benderang. English is my second language. Iklan ya. Karena kita lakukan secara online, jadi ini ada iklannya. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but Oke, lanjut. Dan malam itu, Nenek Pakande pun kembali melancarkan aksinya untuk menculik anak-anak. Kenapa seluruh desa sangat gelap? Apa semua penduduk ketakutan? Kenapa rumah itu menyalakan penerangan? Ada bayi, ada bayi. Sedangkan bayi di dalam kamar dijaga sangat ketat oleh 2 orang warga. Nenek Pakande tanpa merasa curiga langsung masuk ke dalam rumah. Dia terlihat senang mencium aroma bayi. Sementara itu, 2 orang warga meletakkan beberapa ekor belut di tangga dan sebuah batu besar di bawah tangga. Nenek Pakande yang sedang mencari tempat bayi itu dikejutkan oleh sebuah suara. Oi Nenek Pakande, menyingkirlah dari tempat ini. Bayi itu dalam perlindunganku. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Kamu tidak mengenalku? Apakah kamu sudah lupa dengan Raja Bangkung Piture Parawoale? Tidak mungkin kamu Raja Bangkung Piture Parawoale. Aku peringatkan kamu, hei Nenek Pakande. Aku tetap tidak percaya. Nenek Pakande, kau benar-benar membuatku marah. Kepalaku mulai panas dan kutu-kutu itu jatuh ke lantai. Mendengar suara kura-kura jatuh berserakan dan Garu yang dibanting, Nenek Pakande pun mulai ketakutan. Pergilah jauh-jauh dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Baik. Aku pergi. Seolah-olah masih tidak percaya dengan yang dihadapinya, Nenek Pakande yang ketakutan pun berjalan keluar. Dia berjalan mundur sambil terus melihat sosok besar di depannya yang terlihat besar dan menyeramkan di dalam gelap. Namun, kepalaku. Nenek Pakande yang tidak menduga rencana para warga untuk menjebaknya itu pun terperangkap. Kepalanya yang membentur batu dengan sangat keras akhirnya membuatnya mati. Setelah memastikan Nenek Pakande tidak bangun lagi, mereka pun segera melihat dari dekat mayat Nenek Pakande. Ya, Nenek Pakande sudah mati. Kita harus merayakan keberhasilan kita malam ini. Jangan merayakan apapun. Kita berhasil membunuh Nenek Pakande, tetapi tidak bisa mengembalikan anak-anak itu. Labedu, menurutmu mayat nenek ini harus kita apakan? Dikubur atau dibakar? Untuk mencegah resiko apapun, mayat Nenek Pakande itu kita bakar saja. Kita harus memastikan bahwa dia sudah menjadi abu. Sepak terjang Nenek Pakande itu pun
berakhir sudah. Para warga desa pun membakar mayatnya dengan api yang sangat besar untuk memastikan mayat nenek Pakande sudah menjadi abu. Oke, sudah selesai. Nah, bagaimana? Seru tidak ceritanya? Seru Ibu. Seru sekali, Bu. Ibu Ah, Nagamega Haryadi. Seru sekali, Bu. Bu, cerita nenek Pakande. Tanggalnya 235. kalau cerita nenek Pakande itu di setiap daerah beda versi ya. Jadi jangan nanti ada yang mengatakan kok di sini beda, di sana beda. Nah, setiap daerah Oh, iya, Bu. memiliki versinya masing-masing. Iya, Kadi Pinrang lain juga, Bu. Iya, iya lain. Sijai juga lain, Ibu. Kalau Iya, kita Bu. di sini lain, akhir ceritanya bukan nenek Pakandenya mati, tapi dia cuma diusir. Jadi sudah saya sampaikan bahwa akhir dari setiap cerita itu berbeda sesuai dengan versi daerah masing-masing. Oh, begitu, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Ibu, sama namanya temanku itu, Bu, nenek Pakande. Dan kalau begitu, Mona, tidak boleh. Neni, Oke. Neni, Selanjutnya, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Iya, Bu. Yang Ibu mau tanyakan, kira-kira setelah menonton video tersebut, berdasarkan unsur intrinsik dari cerpen, kira-kira ada yang bisa menyebutkan amanat yang terkandung dalam cerita tadi? Siapa yang Saya, Bu. Ayo, Bu. itu? Saya, Bu. Salma, silakan Salma dulu. Intinya amanatnya itu kalau sudah maghrib harus sudah ada dalam rumah semua, termasuk anak-anak. Begitu, Oke. Bu. Terima Bu. kasih Salma. Oke, lanjut Mona. Harus mengikuti kata-kata orang tua atau perintah orang tua. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Rusna kayaknya tadi mau menjawab. Iya, Bu. Iya, silakan. Selalu ingat nasihat orang tua, Ibu. Oke, ya itu ya. Jadi amanat yang terkandung di dalamnya sesuai yang disampaikan teman-temannya sudah benar semua. Coba dulu applause dulu untuk semua teman-temannya. Oke. Jadi amanat yang terkandung di situ adalah mendengarkan nasihat orang tua. Biasanya cerita seperti ini digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Kemudian ada yang tahu latarnya ini di mana? Latarnya. Saya, Bu, di Ayo, Toraja, Bu. Tahu, Bu. Di Toraja. Di Toraja karena Desa, Sebuah Bu. desa, Bu. Di Iya. sebuah desa, Bu. betul di Sebuah desa, Bu. Di situ tidak disebutkan di Toraja atau di mana walaupun Ya, samping kelihatan, Empang, Bu. kelihatan rumahnya seperti itu ya, seperti rumah Toraja tapi Ibu, tadi dia bukan. bilang di situ di sebuah rumah di Sopeng. Ya, tapi Saya lihatnya di kenapa? Toraja, Bu. Tapi kenapa kuliah rumahnya bukan orang rumah tongkonan di situ? Iya, Bu. Memang ada rumah seperti itu, tidak semuanya rumah bentuk seperti itu dari Toraja, ada di Toraja. Mungkin orang yang dari Toraja membuat rumah di Sopeng. Oh, iya, Berarti Bu. juga rumah-rumah di Bisa Pulau jadi. saya lihat itu, Bu. Karena Jadi saya orang kita Sopeng, Kak, Bu. terapung. Tidak ada tongkonan di Sopeng. Ibu Iya. Haryadi mungkin pergi bangun rumah di Makanya sudah tahu tadi penjelasannya. Cerita Iya. itu cerita bisa dikarang itu latar dan sebagainya untuk kepentingan cerpennya. Iya, Bu. Ya. Itu. Nama itu Iya, tadi Bu. namanya Labedu itu, Bu. Itulah Iya. Labedu itu tukang gali kubur di kampung. Ah, Iya. nama Labedu kan banyak. Iya, Mona Lisa Labedu juga itu orang banyak, Sopeng. bukan cuma Mona Lisa saja, ya kan? Orang Bukan cuma Spanyol Mona Aku itu. itu Lisa Labedu, saja, Bu. misalnya Ibu. Oke. Kita lanjut ya. Nanti Ya, Bu. kalau mau cerita nanti kalau pas Iya, Bu. istirahat. Deh, Nah. Ibu sekek nah. Karena kita tadi sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik dan juga sudah diberikan contohnya, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja LKPD untuk kalian kerja. Kita bentuk kelompok. Ada yang Mona Lisa. Ada yang kelompokku, Bu, saya sama Haryadi. Oh, selalu ya sama Ada, Nggak bisa. Mi, Bu. Nggak Sudah, bisa Mi, dipisahkan itu. Tidak mau sama Neni, Bu. Sudah, Mi, Bu.
Nenek iya, Pakande. Ini usil ki Bu, nggak mau Kelompok sama Neni. satu. Ibu Harian diambil ke sepatuku. Kelompok satu. Ada juga saya teman kelompokku. Tidak Iya, ada. Ada Ji Juli. Anak-anak, siapa? bisa tidak Ana izinkan Juli. ibu-ibu bicara? Bisa? Tidak ada piyun, Ibu. Ih, sendiri kayak itu. Saya Ah, sama Oke, ibu bentuk saja. Salma Iya, dengan Bu. Rusna. Iya. Boleh? Oh iya Bu, ganti Andi deh Eka sama dengan kak adekku. ini. Bu. Mona dengan Haryadi. Haryadi, Bu. Iya, Iya. kan dari kemarin selalu begitu. Jangan sampai Iya. dipisahkan. Nah, protes Iya. nanti. Iya Bu. Iya. Iya, Bu. Nah, coba perhatikan. Tunggu dulu ya, Ibu buka dulu LKPD-nya. Oh, bukan ini. Tidak mau ke sama Rusna Bu. Takut kali lagi mahkotanya. Daripada kau banyak kutu. Jangan Ki bicara begitu. Ada Ibu ada yang Haryadi tidak sebelum bisa mengganggu, Ibu. dicandai. Kenapa lagi Nenek? Harian Pakande. itu Bika. Tubi juga. Ini Nek, Ya. Nenek Pakande. Sudah tampil? Udah bagus cocok sama Haryadi. Sudah? Bu. Sudah Bu. Lembar kerja LKPD 1 ini. Kemudian Kalau lo macam ini dia kalau lo. di sini ada sebuah cerpen dengan judul Mencari Keajaiban di Raja Ampat, karya Daniel Satria Sutrisno. Nah, di sini yang mau dikerja itu Mengidentifikasi ya unsur temanya. fisik, tema, tokohnya siapa, Iya. latarnya, Latar. alur, sudut pandang dan amanat. Itu Oh iya Bu. eh, Di kerja semua itu Bu. iya dikerja Iya Bu. karena masih banyak waktunya. Iya. Kita baca di screen saja ya. Besar-besar sedikit Bu. Enggak kelihatan nih, kecil sekali Ki. Ya. Oke? Oke Mi Bu. Ya silahkan dibaca waktunya 5 menit ya. Toko aku. Udah pakai, nggak ada informasinya. Nggak ada informasinya. Ada apa boleh? Nanti kalau sudah dibaca silahkan tanya Ibu supaya Ibu membuka sambungannya di bawah. Maaf Ibu Guru, terlambat. Kenapa? Baru datang Juli Bu. Baru Ini datang Juliati Juli. kenapa terlambat sekali datang? Iya, bermasalah. Apa tak bermasalah? Jaringan. Aduh. Iya. Kalau begitu silahkan Juliati karena terlambat datang. Simak saja cerpen ini, kemudian dicari unsur intrinsiknya Juliati. Unsur intrinsiknya itu
Kalian tuh sudah tahu belum unsur intrinsik itu apa saja? Unsur intrinsik apa, Ibu? Iya, Nak. Iya, Ibu. Oh, kalau sudah tahu berarti cocok itu. Silahkan lanjutkan membaca, mencari keajaiban di Raja Ampat, kemudian tentukan yang mana temanya apa, tokohnya Sini lagi, Bu. siapa. Kasih turun Mi Kasih sedikit turun, Ibu. Mi. Oh, iya, tunggu dulu. Ibu kuliah Ki. Kelihatan? Iya, Ibu, kelihatan. Oke. Juli, kenapa kok selalu terlambat? Jaringanku. Untuk mi guru tak sekek, selalu kok terlambat. Jaringanku ini selalu bermasalah. Ini Oh, saja Mami tidak dibuka. terlihat kameranya. Aku selalu terlambat Juli. Nah kandeku itu Ibu Guru. Ini Haryadi sama Mona. Nanti ikut sama Ibu ke kantor, nah? Suruh bersih KWS. Iya. Enggak Nah, baik, apa, Bu? enggak baik bicara seperti itu. Tidak boleh, Kak, Ibu. Iya, nanti ikut. Nanti ikut ke kantor dulu. Nah, apa Ki, Bu, ke sana? Nah, ikut saja nanti. Sudah? Sudah, Bu. Terusnya ini seandainya Wahyu menggunakan Gunung Nona sebagai ini ceritanya. Gunakan Gunung Nona sebagai latar. Ada Pak, cuma belum Ceritanya maksudku. Cerpennya. Iya Pak, ada. Oh iya, bukan Raja Ampat, Pak ya? Banyak Ah, kan bukan Raja Ampat, di ya. tempat itu rest area di Entrekan yang sangat menarik kan. Aku ambil itu karena banyak versinya. Iya, iya, iya. Betul. Tampilkan tadi itu Anuta, Yang mana? yang kita selip-selip tadi itu. Bagaimana, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu ada kelompok yang mau presentasikan hasil pekerjaannya. Kelompoknya ketua kelas. Saya Bu Guru. Oke, kelompok 3. Adi Kelompok dengan 2 Bu Mona. Guru. Kelompok 3, Mona dengan Lisa. Yang kalau kemarin Yang Mona dengan Lisa itu satu orang Bu Guru. Cuma kadang Adi dengan Mona. terpisah-pisah. Oke. Silahkan, siapa yang mau presentasikan? Adi atau Mona? Lisa Bu. Tunggu dulu, dari kemarin-kemarin ini selalu Lisa yang presentasikan. Kenapa bukan Adi? Iya, Bu. Iya, Ya, Adi sekali. lagi. Selalu terlambat Bu. Kalau Mona selalu cepat datang. Begitu, tapi tadi tidak terlambat jadi kayaknya. Jadi saya Tapi- dalam satu kelompok Bu Guru 3 orang Kak. Mona, Lisa, Adi. Oke, silahkan Adi Mipalek yang jangan Mipalek Haryadi presentasikan Adimu. Silahkan Adi. Atau sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Kalau Mona yang mau bacakan silahkan. Mona Bu Guru, Kak pintar Ki. Oke, silahkan Mona. Mana teman tak? Sudah siap atau belum? Belum, Bu Guru. Kelompok lain ada yang sudah siap? Kelompoknya Salma. Baru tokoh dan penokohan, Bu.
alur dan latar, sudut pandang. Tokohan, Belum alur, dapat tema dan latar. amanat, Bu. Oh, begitu. Sementara dikerja sama Rusna, Bu, tema dan amanatnya. Ada Mi. Oh, ada temanya. Mi. Ya, Oke, saya stop amanatnya screen ya. sudah. Ya. Presentasikan Mi. Silakan yang mau Ya. presentasikan di kelompok 1. Ih, kenapa saya muncul lenuk, weh? Salma, silakan Salma. Yang mana? Ini. Ya, temanya apa tadi? Oh, belum, sudah dikerja di kelompoknya Salma oleh temannya Rusna. Rusna, Bu, yang Temanya. presentasikan. Iya, temanya keindahan Raja Ampat. Tokohnya Tio, Sam. Latarnya rumah pinggiran dermaga, kapal motor, alurnya alur maju. Amanatnya, bila ingin pergi ke suatu tempat, ada baiknya direncanakan terlebih dahulu. Sudut pandangnya orang pertama. Sudah, Ibu Guru. Terima kasih, Narusna. Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Kita berikan dulu aplaus untuk teman kita. Selanjutnya, kelompoknya Neni. Bagaimana Neni? Sudah? Mana kok Neni? Kelompok Ki. Siapa, Bu? Kelompoknya Saya, Neni Neni. dengan Andi Eka. Saya berdua, Bu Na, saya temanya sama tokonya, latarnya. Kalau Neni alur sudut pandang dan amanatnya. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Ataupun digabungkan saja dan dibaca oleh satu orang, itu juga bagus supaya tidak nanti. Biar Mi Bu. Biar Mi Bu 2 orang. Kalau begitu, Dengar suaraku, Andi Eka. silakan Neni baca. biasa tidak mau kerja Bu, jadi kusuruh juga presentasi. Oke, kalau begitu silakan Andi Eka duluan. Iya Bu, untuk temanya yaitu keindahan bawah laut Raja Ampat. Untuk tokonya Tio Kosi dan Sam. Latarnya pulau laut. Alurnya alur maju, sudut pandangnya orang pertama. Mungkin Neni mau juga tambahkan Bu. Iya, amanat lagi belum ada itu. Sama Amanatnya, Ibu. penukannya. Iya. Kalau penuhannya Ibu Tio bersemangat. Kalau amanatnya, bila ingin pergi ke suatu tempat, ada baiknya direncanakan Ibu. Sama seperti Haryadi Bu, kalau mau ke Gremol, rencanakan dulu. Panggil-panggil Kak. Oke Nini, terima kasih Nini. Silahkan teman-teman yang lain memberikan applause untuk temannya yang sudah presentasi. Selanjutnya kelompok terakhir Adi, Mona Lisa dan Juliati, silahkan presentasikan pekerjaannya. Iya Bu, saya kelompok 2. Iya, silahkan. Saya kelompok 2 dengan Haryadi Bu. Iya. Sesuai dengan hasil diskusi saya dengan Haryadi, maka saya mengisi LKPD ini sebagai berikut. Jadi temanya adalah keindahan tempat wisata Raja Ampat. Kemudian tokohnya Tio, Zen, Kosi. Yang mana di sini, di mana Tio ini wataknya bersemangat. Kemudian latarnya ada di dermaga, ada di pulau dan di laut. Iya. Kemudian alurnya Bu, alur maju. Iya. Nah, kemudian sudut pandangnya orang pertama. Iya, betul sekali. Aku. Kemudian amanat atau pesannya, setiap yang mau dilaksanakan sebelumnya itu harus direncanakan. Begitu Bu, terima kasih. Ya. Berikan dulu aplausnya untuk kelompoknya Mona Lisa. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melakukan presentasi. Semuanya pintar-pintar dan semua jawabannya benar. Latarnya tadi
ada yang kurang lengkap karena di sini latarnya ada di atas kapal feri, ada di kamar sewa, ada di kapal motor, pelabuhan, kemudian suasana Banyak sekali Bu latarnya Bu. Banyak sekali. Memang karena cerpennya seperti itu. Dan ini Oh, iya, suasananya Bu. di malam hari, kemudian ada Jadi di semua saat harus ditulis, matahari Bu. terbenam. Harusnya Semua latar seperti yang itu. kelihatan di cerita harus ditulis, Bu. Harusnya seperti Iya. itu. Oh, iya, Bu. Kemudian amanatnya yaitu merencanakan liburan sebaik mungkin, terutama jika tempatnya jauh dari daerah tempat tinggal kita. Seperti itu. Sudah paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu, paham. Paham. Oke. Latar situasinya Bu, bagaimana itu untuk cerpen ini? Apa nak sayang? Kira suara situasinya cerpen ini. Oh, Ya, latar situasi. suasana, Bu. Latar Iya, suasana. suasana. Kan ada 2 latar. Oh, Ada iya. tiga latar. Suasananya. Oh, 3 ya? Apa 1, Bu? Waktu. Iya, Bu. Waktu. Oh, Iya. latar waktu. Ya, oke, ya. Sana. Terima kasih, Di teman. malam hari telah ini tadi memberikan ada ya. info. Ya, ada malam hari. Iya. Kemudian Ya. ada juga pada saat matahari tenggelam. Terbenam. Kalau Sore. bersemangat berarti latar suasana, Bu. Suasana. Semangat. Semangat. Iya, betul Oh, sekali. latar suasana, Bu. Iya. Kalau perhatian, Bu, masuk latar mana? Perhatian. 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 Suasana apa tadi? Kan tadi bersemangat masuk latar suasana. Iya, Kalau betul. perhatian, apakah bisa dikatakan masuk suasana latar suasana juga, Bu? Perhatian. Perhatian suasana kayaknya tidak deh. Kecuali kalau perhatiannya itu sudah menjadi kan cuma perhatian. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Oh, Iya, paham Bu. ya? Oke. Paham, Iya, Bu, paham, Bu. Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Iya, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat. Sebelum kita menutupnya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar, semuanya pintar-pintar sekali. Silakan berikan aplaus untuk dirinya sendiri, karena kalian semua sangat hebat. Nah, seperti ini pembelajaran kita hari ini. Intinya, kesimpulan hari ini adalah pembelajaran cerpen itu terdiri dari 2 unsur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang kita pelajari hari ini baru unsur intrinsik. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan mempelajari unsur ekstrinsik. Nah, tugasnya di rumah, anak-anakku sekalian, silakan mencari-cari apa itu unsur ekstrinsik. Kemudian setelah kita pertemuan minggu depan, kita akan membahas unsur ekstrinsik bersama-sama. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Nah, untuk anak-anakku sekalian, walaupun ini sudah masa bebas COVID, lebih baik kalau keluar rumah itu tetap menggunakan masker agar tetap menjaga kesehatan. Ya, sampai di sini. Ya, Ibu. Karena tadi kita sebelum belajar membaca doa, berarti ketika selesai juga kita harus membaca Doa. Yang selanjutnya dipimpin oleh siapa ini yang mau pimpin doa sesudah Juli, Bu. Juli, Bu. Juli, Bu. Juli, Bu. Baru datang, Bu. Silahkan Juli Pandai, pimpin Bu. doa, karena Juli tadi terlambat ya. Iya, Bu. Ya, silahkan Juli. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik, mari kita bersama-sama membaca dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Juli. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.